Hai teman-teman, hari ini aku tidak akan bercerita tentang dongeng, tapi hari ini aku akan bercerita tentang perjuanganku untuk mempunyai seorang anak. Dan mudah-mudahan ceritaku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mempunyai seorang anak. Kalau ingin dengar ceritanya sampai selesai, jangan di skip ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi aku mau bercerita. Ketika aku dan suami sudah 1 tahun menikah, aku dinyatakan hamil. Tapi kehamilanku ini bermasalah karena janinnya ini tidak ada di dalam rahim. Janinnya ini berhenti di saluran rahim. Dan akhirnya aku melakukan operasi. Dan pada saat operasi tersebut, saluran rahim aku yang sebelah kiri diambil beserta janinnya. Kemudian dokter pun memberitahukan kepada kami kalau misalnya saluran rahimku ini tinggal 1, karena yang sebelah kiri sudah diambil, jadi aku hanya punya 1 saluran rahim, yaitu yang sebelah kanan. Waktu itu aku sangat sedih ya teman-teman, karena kemungkinan aku untuk hamil kan semakin kecil, karena yang seharusnya kita mempunyai 2 saluran rahim, dan sekarang aku hanya punya 1 saluran rahim saja, yaitu yang sebelah kanan. Tapi aku dan suami gak putus asa, kami terus mencoba untuk konsultasi ke banyak dokter. Dan setelah 2 tahun kemudian, aku dinyatakan hamil kembali. Waktu aku memeriksakan ke dokter tersebut bilang kalau misalnya gak ada masalah, janinnya ini ada kok di rahim. Jadi janinnya itu ada di rahimku, gak ada di luar lagi ya. 2 minggu kemudian aku memeriksakan kembali kandunganku ke dokter. Dan dokter waktu itu mengatakan kalau misalnya di dalam rahimku ini ada 2 kantong. Kemungkinan besar jika ada 2 kantong ini berarti janinnya ini kembar. Aku dan suami merasa bahagia sekali pada waktu itu ketika kami diberitahu kalau misalnya aku hamil anak kembar. Tapi setelah 2 minggu kemudian kami memeriksakan kembali kandunganku ke dokter. Dokter itu mengatakan kalau misalnya janin aku ini tidak ada detak jantungnya, dua-duanya. Dan dokter pun menyatakan kalau misalnya janin aku ini tidak berkembang dan harus digugurkan. Dan kami pun mengikuti saran dokter untuk menggugurkan kandunganku. Setelah 3 bulan berlalu, aku dan suami mulai mencoba kembali untuk mengikuti program kehamilan di salah satu dokter di Surabaya. Kemudian dokter tersebut menyarankan kepadaku untuk berhenti bekerja, karena pada saat itu aku masih bekerja di salah satu bank swasta. Menurut dokter, aku terlalu kecapean sehingga kehamilanku terus-menerus mengalami masalah.
Jadi aku disuruh berhenti. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjaku dan fokus untuk program kehamilan. Setelah 1 tahun berlalu, aku tidak kunjung hamil juga. Pada saat itu aku sangat putus asa dan mulai capek karena sudah ke dokter mana-mana, pijat juga tapi belum membuahkan hasil. Kemudian setelah 2 tahun, aku pun diberitahu oleh salah satu temanku kalau ada dokter di Sidoarjo yang cukup terkenal dan juga banyak sekali yang sudah berhasil melakukan program kehamilan di dokter tersebut. Untuk nama dokternya nanti aku kasih di description ya, sama tempat dokternya praktek, alamatnya di mana. Di sini aku tidak sebutin nama dokternya ya, karena mungkin kurang etis ya. Singkat cerita, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk mengikuti program kehamilan di dokter tersebut. Setelah 2 bulan kami mengikuti program di sana, akhirnya aku dinyatakan positif hamil. Sampai 9 bulan aku hamil, kehamilanku tidak ada masalah. Dan akhirnya setelah penantian kami selama 5 tahun, akhirnya kami pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang kami beri nama Zakia Rafif Miftah Ali. Pesanku untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih sedang berjuang, jangan pernah menyerah, putus asa, terus berdoa, karena pasti suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kalian jalan agar kalian nanti bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Sampai di sini dulu ya ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.